Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam Pak Ata. Malam Pak. Selamat, selamat malam, Selamat Bapak. malam Mas. Ketika sudah mayoritas peserta sudah masuk, kita mulai untuk sesi training malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Salam sejahtera buat semuanya ya. Mudah-mudahan malam ini Bapak dan Ibu kita semua dalam kondisi sehat sehingga selama 2 jam ke depan kita bisa berinteraksi di dalam mengikuti training Lean Six Sigma Yellow Belt di hari ketiga. Sekedar mengingatkan kembali ya, di hari pertama kita belajar bersama mengenai bagaimana kita memulai project Lean Six Sigma ya, dengan menggunakan metodologi DMAIC ya. Kita memulai dengan fase define dan fase measure ya, di mana di fase define critical point yang menjadi prasyarat kita untuk go or no go ya atau memulai suatu project adalah project kita di buy-in oleh manajemen. Dengan cara apa? Kita membuat statement atau pernyataan mengenai masalah yang akan kita jalankan di dalam project tersebut. Nah, di dalam pemilihan masalah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama dari proses yang sehari-hari Bapak dan Ibu jalankan ya. Di situ dicari gap-nya dan gap tersebut kita akan lakukan analisa dengan menggunakan DMAIC. Atau yang kedua, Bapak dan Ibu bisa menggunakan KPI dari corporate ya. Jadi dari perusahaan Bapak Ibu cari KPI-nya yang merah yang akan kita improve dan mana yang paling kritikal itu yang akan kita prioritaskan. Kemudian di hari kedua, Bapak dan Ibu, kita mencoba melakukan analisa ya dengan menggunakan diagram tulang ikan ya untuk mencari potensial root cause. Ya. Kemudian kita uji hipotesa kita dengan 5W analisis ya untuk memastikan bahwa apakah potensial root cause yang sudah kita dapatkan jika kita uji kembali itu akan kita dapatkan potensial solusinya. Nah, di hari ketiga ini ya kita akan masuk ke dalam fase yaitu fase kontrol ya. Jadi implement dan kontrol. Bagaimana kita mengimplementasikan ya, kemudian melakukan proses kontrol. Jadi improve dan kontrol di dalam fase DMAIC. Nah, apa yang menjadi bahan untuk kita lakukan eksekusi terhadap improve maupun kontrol ya. Pertama, Bapak dan Ibu akan mempelajari Kaizen ya atau 5R atau 5S sebagai acuan kita di dalam mengeksekusi dan membuat standarisasi dari improvement yang sudah kita lakukan. Yang kedua, Bapak dan Ibu dikenalkan tools sederhana yaitu Pokayoke ya, kemudian visual control dan standarisasi. Dan nanti setelah Bapak dan Ibu mengakhiri sesi training hari kedua ini, diharapkan Bapak dan Ibu bisa mengimplementasikan di dalam proyek ya, mengenai proses Kaizen atau 5R 5S di dalam proses improve di dalam aktivitas proyeknya. Kita mulai untuk materi malam ini ya. Seperti biasa nanti jika Bapak dan Ibu ada hal yang ingin ditanyakan atau perlu didiskusikan, silakan nanti ditulis dulu di chat ya, atau pada saat akhir sesi saya buka peluang untuk kita diskusi ya. Bisa Bapak Ibu langsung raise hand, angkat tangan untuk kita open mic untuk diskusi ya. Harapannya di akhir sesi ini Bapak dan Ibu sudah benar-benar bisa mendapatkan satu analogi bahwa mengeksekusi DMAIC ya, itu melalui satu proses-proses yang bisa kita ukur ya, mulai dari fase define, measure, analyze, improve, dan fase kontrol. Kaizen. Saya yakin Bapak dan Ibu sering mendengar istilah Kaizen ya. Kaizen ini kita gunakan sebagai bagian dari fase improve ya. Di mana kata kunci dari Kaizen adalah mengimplementasikan dan memverifikasi solusi. Jadi kalau kita bicara dari bahasa originalnya ya, Kaizen itu berarti change of for the better ya. Kai itu adalah change, Zen itu for the better.
Nah, apa yang bisa kita lakukan dari Kaizen? Jadi pada saat Ibu menjalankan gimana setiap hari, setiap saat kita melakukan satu proses untuk apa? Mulai dari yang cara yang salah, ya. Kemudian kita mulai mencari cara yang benar, cara yang lebih baik, dan seterusnya. Maka inilah yang disebut sebagai change for the better. Ya. Artinya apa? Jika kita tidak memulai aktivitas continuous improvement ini di dalam behavior atau kebiasaan kita di dalam melaksanakan satu aktivitas proses bisnis, ya, maka ujungnya akan masuk ke dalam proses MPP. Dalam tanda kutip ya, MPP itu adalah mati pelan-pelan. Saya ambil satu contoh. Tentu Bapak dan Ibu masih ingat ya, di zaman era mungkin 1 atau 2 dekade yang lalu ya, kalau kita ingin menggunakan alat untuk memfoto ya, itu kita kenalnya apa? Kodak ya. Jadi dari zamannya Kodak itu salah satu brand yang terkenal di dunia. Jadi orang mau beli kamera segala macam selalu ingatnya Kodak ya. Nah, apa yang terjadi pada saat mulai ada transisi? Orang yang awalnya menggunakan mechanical, kemudian mulai ditemukan satu proses, satu sistem digital, ya, maka pelanggan ya itu mulai merubah kebiasaannya, beralih menuju apa? Kemudahan dan kenyamanan. Nah, kalau kita ingat kemarin adalah critical to quality ya. Apa yang diharapkan oleh pelanggan untuk kemudahan pelanggan dan apakah voice of business ya, kebutuhan bisnis kita bisa mengakomodir dari voice of customer, kebutuhan pelanggan kita. Nah, singkat cerita, begitu Kodak merasa bahwa dia adalah brand yang nomor 1 di dunia, sehingga R&D-nya tidak terlalu mengkhawatirkan terhadap perubahan tersebut. Nah, waktu terus berjalan dan akhirnya apa? Pelanggan mulai shifting. Dia berpindah ke sistem yang digital, yang memudahkan, bisa dibawa kemana-mana, bisa disimpan, mudah dicetak, dan sebagainya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tanpa continuous improvement yang dilakukan oleh Kodak, ya, akhirnya mereka mati perlahan. Ya. Cepat atau lambat mulai ditinggalkan pelanggannya, dan akhirnya mereka dalam tanda kutip secara branding maupun secara produk sudah dijauhi oleh pelanggan. Nah, itu gambaran bahwa terkadang kita harus melakukan satu perubahan step demi step, tahap demi tahap ya. Kemudian proses improvement yang kita lakukan tujuannya adalah memastikan bahwa apapun yang ada di dalam voice of customer ya, suara pelanggan kita harus kita sesuaikan dengan voice of business, suara bisnis kita, sehingga antara kebutuhan pelanggan dengan kemampuan bisnis kita bisa berjalan. Nah, disinilah kuncinya. Jika kita menjalankan continuous improvement secara bertahap, sedikit demi sedikit, setiap hari kita lakukan perbaikan, raise the bar, ya. Begitu sudah baik, kita naikkan lagi levelnya. Maka kita akan mampu bertahan ya terhadap persaingan yang terjadi di dalam pasar kita. Kalau Bapak dan Ibu melihat di monitor ya, di sini ada gambaran bahwa melalui satu manajemen, jika itu diimplementasikan di perusahaan yang versi Jepang ya, ada 4 elemen fungsional yang terbangun di dalam perusahaan yang mereka lakukan dalam bisnis yang di. Yang pertama adalah manajemen puncak atau grup direksi ya. Kemudian manajemen menengah ya, kepala divisi dan sebagainya ya. Mereka merencanakan dan merancang inovasi ya, yang tujuannya adalah membuat perusahaan ini sustain dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Artinya mereka merancang. Biasanya strategi bisnis yang mereka kemukakan dalam bentuk inovasi itu strategi jangka menengah dan panjang ya, antara 5 tahun, 10 tahun sampai 25 tahun ke depan. Nah, di dalam menjalankan implementasinya, di sini dibantu oleh manajemen lini pertama yang terdiri dari kepala seksi, supervisor, pengawas, dan lain-lain,
dan tim pelaksana, yaitu foreman, operator, dan lain-lainnya. Nah, dua elemen ini kita jalankan continuous improvement dalam bentuk Kaizen. Jadi, dua elemen ini yang mengeksekusi dari inovasi yang dibuat atau dicanangkan oleh manajemen level atas ya, sehingga tugas kita sebagai lini manajemen pertama dan pelaksana adalah memastikan bahwa setiap hari ada perubahan mengarah ke yang lebih baik. Sehingga tidak jalan di tempat dan raise the bar ya. Yang sudah bagus, sudah efektif, dicari mana cara yang paling membuat kita efisien dan seterusnya. Nah, inilah gambaran ya, kenapa continuous improvement itu menjadi bagian penting dari perusahaan-perusahaan yang mengutamakan voice of customer dan menyeimbangkan dengan voice of business. Sehingga continuous improvement dijadikan sebagai landasan untuk membuat perusahaan ini mampu bersaing dengan kompetitor. Nah, saya akan berikan gambaran mengenai Kaizen ya. Jadi ada 4 cara ya di dalam melakukan Kaizen secara sederhana. Kalau kita bicara Kaizen, itu bagaimana kita merubah yang sudah bagus menjadi lebih bagus lagi, menjadi yang paling bagus, dan seterusnya ya, sampai kita benar-benar memastikan bahwa antara voice of customer, suara pelanggan kita, dengan voice of business, suara dari bisnis kita ya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dan critical to quality yang akan kita jadikan sebagai bagian untuk memenuhi kebutuhan tersebut bisa kita deliver dan perbaiki setiap saat. Jadi di sini Bapak dan Ibu diperkenalkan dengan 4 cara sederhana ya, di dalam melakukan Kaizen. Ada menghilangkan, kemudian menggabungkan, mengatur ulang, dan menyederhanakan. Oke, kita lihat contohnya satu persatu ya, sehingga bisa memudahkan dan kita bisa mendapatkan gambaran pelaksanaannya nanti di operasional seperti apa. Oke, di monitor Bapak dan Ibu bisa saksikan ya. Saya ajak Bapak dan Ibu kembali ke era kurang lebih 1 atau 2 dekade yang lalu. Masih teringat bahwa pada saat kita ingin mengirimkan kabar ya, kita ingin mengirimkan surat, di situ ada 3 elemen yang harus kita siapkan. Pertama, suratnya yang kita tulis di secari kertas ya. Kemudian Bapak dan Ibu membutuhkan amplop ya untuk memasukkan surat itu supaya tersimpan rapi, dan satu elemen lagi yaitu perangko. Nah, akhirnya setiap kita ingin mengirimkan kabar, kita harus menyiapkan 3 elemen tersebut. Nah, dalam Kaizen, akhirnya dipertimbangkan satu proses untuk menghilangkan, sehingga membuat proses itu lebih efektif. Nah, di sini contohnya adalah, akhirnya dibuatlah satu elemen gabungan, ya, membuat amplop yang sudah tercetak perangkunya secara berlangganan atau foto dibayar. Jadi, waktu Bapak ke kantor pos atau datang ke toko buku ya untuk membeli amplop dan perangko, di situ sudah tertempel. Jadi kita hanya membeli satu elemen, tinggal masukkan suratnya, kirim ke kantor pos untuk diteruskan. Jadi inilah gambaran ya, cara sederhana bagaimana kita menghilangkan satu proses ya untuk membuat aktivitas kita lebih efisien, lebih efektif. Nah, tentunya ini akan memberikan penghematan terhadap waktu, ya. Ada efisiensi waktu yang kita lakukan dan ada waste yang bisa kita eliminasi. Contoh kedua, menggabungkan. Jika Bapak dan Ibu saksikan di monitor ya, di sini ada operator yang ingin melakukan satu proses, yaitu melengkungkan jeruji dengan sudut kemiringan tertentu, dan itu dilakukan satu persatu dengan menggunakan alat bantu. Apa yang terjadi? Prosesnya lama, dan sudut kelengkungannya tidak bisa presisi antara satu dengan yang lain. Akhirnya, di situ dipikirkanlah satu alat bantu ya, untuk memudahkan proses di dalam membengkokkan. Di situ dibuat satu tools gabungan ya, sehingga pada saat akan melengkungkan jeruji tersebut, dia tinggal dimasukkan untuk diklep, kemudian diputar secara bersamaan. Sehingga otomatis sudut kelengkungannya itu akan sama
dan prosesnya akan membutuhkan 1 kali waktu pengerjaan. Nah, ini contohnya bagaimana proses menggabungkan itu menjadi bagian yang kritikal di dalam membuat hasil dari produk kita presisi, akurat ya, dan waktunya lebih optimal. Yang ketiga, contoh mengatur ulang. Jadi kalau Bapak dan Ibu saksikan di layar sebelah kiri ya, sebelum dilakukan proses Kaizen ya, itu penempatan dari part oleh operator berantakan. Jadi mereka asal nyimpen, tapi pada saat mereka harus mengambil untuk digunakan, itu mereka melakukan proses mencari dan memilah, memilih juga. Jadi akhirnya ada non-value added yang mereka lakukan dalam proses ini. Akhirnya dilakukan satu proses improvement dengan melakukan pengaturan ulang. Jadi semua spare part yang dibutuhkan untuk operator melakukan assembly itu disusun secara vertikal, ya, sehingga siapapun operator yang bekerja di area tersebut dengan mudah dia akan mencari dan mengambil, nah, sehingga terjadi satu efisiensi ya, dia tidak perlu melakukan pencarian, tidak perlu memilah dan memilih untuk mendapatkan spare part yang dibutuhkan. Ya, ini gambaran ya Bapak Ibu, bagaimana mengatur ulang itulah bagian dari proses yang memberikan dampak terhadap efisiensi dan productivity dalam proses. Yang keempat adalah menyederhanakan. Mungkin Bapak dan Ibu masih segar dalam ingatan ya pada saat era dalam satu dekade yang lalu ya. Kalau Bapak dan Ibu berpergian menggunakan moda transportasi darat, laut maupun udara ya. Di situ di terminal, di stasiun maupun di pelabuhan, di situ ada porter ya. Jadi porter itu membantu Bapak Ibu ya membawa barang-barang kita berapapun jumlahnya. Dia panggul ya, ada yang didorong, ada yang ditarik dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan kondisi ini membuat satu potensi terjadinya kecelakaan kerja ya, tersandung, terjatuh dan sebagainya. Dan tentu itu akan memberikan dampak penyakit bukan hanya jangka pendek, bisa jadi jangka panjang ya, karena tulangnya akan terganggu karena sering membawa beban yang cukup berat. Nah, akhirnya di sini dipikirkan satu proses menyederhanakan. Dibuatlah satu papan troli ya untuk membantu para operator ini untuk mendorong dan membawakan barang-barang milik pelanggan ya, milik penumpang, sehingga mereka tidak perlu melakukan proses memikul, memanggul dan sebagainya. Tentu ini akan berdampak terhadap efektivitas ya proses, dan yang paling kritikal adalah terhindar dari kecelakaan kerja ya, terjatuh, tersandung, tertimpa dan sebagainya. Jadi ini gambaran Bapak Ibu bagaimana menyederhanakan itu adalah bagian dari proses yang dijalankan untuk membuat aktivitas sistem dan produksi kita menjadi lebih efisien. Nah, pada saat Bapak dan Ibu sudah melakukan implementasi dari proposal atau hasil proyek yang Bapak dan Ibu dapatkan ya, maka kita perlu memastikan bahwa solusi yang Bapak dan Ibu sudah buat itu sustain. Artinya, jika kita eksekusi, kita jalankan improvementnya, maka dia akan kekal di dalam hasilnya. Jadi, bukan berarti pada saat kita eksekusi, dalam waktu sebulan akan kembali ke proses awal. Artinya, apa yang kita buat, kita rancang, tidak mengubah behavior dari orang yang mengeksekusi. Jika target Bapak dan Ibu sudah tercapai, ya, maka harus kita pertahankan. Jadi tugas kita sebagai pelaku continuous improvement, sebagai pelaku dari project improvement, adalah memastikan pencapaian tersebut bisa kita pertahankan. Nah, di sini Bapak dan Ibu diperkenalkan bagaimana cara menyusun pengendalian agar kita bisa memastikan hasil dari improvement yang Bapak dan Ibu lakukan bisa sustain. Ada 4 proses yang dilakukan. Pertama, 5S atau 5M. Kemudian yang kedua adalah mistake proofing atau POKAYOKE. Ya. Yang ketiga, visual management. Ya.
Dan yang terakhir, standarisasi monitoring plan. Oke, kita akan bahas satu persatu ya, sebagai bagian bagaimana kita melakukan proses untuk kontrol terhadap implementasi improvement yang sudah dijalankan. Oke, kita masuk ke dalam proses pertama 5R atau 5S. Tentu kalau kita bicara 5R, masih ingat, masih segar dalam pikiran kita. Di masa kita sekolah ya, baik itu di sekolah dasar, menengah, ataupun tingkat atas, di situ sering sekali dijadikan sebagai bagian dari pembangun kedisiplinan siswa. Jadi saya masih ingat waktu kita di bangku sekolah, pada saat kita mau masuk, kita berbaris, kemudian di situ dibagi menjadi petugas-petugas kebersihan. Jadi setiap kelompok itu dilombakan bagaimana di minggu pertama mereka merawat, menjaga, ya, membuat rapi, membuat disiplin, membuat standarisasi, sehingga siapapun yang akan belajar di dalam kelas tersebut merasa nyaman, ya, karena suasananya bersih, rapi, standar, ya, dan teratur dalam prosesnya. Nah, 5R di tempat kerja itu adalah bagian dari proses untuk membangun capability, membangun suatu standarisasi dan membangun budaya untuk memastikan dari proses-proses improvement yang Bapak dan Ibu sudah lakukan itu bisa tereksekusi dengan baik dan bisa kita jaga sustainability. Nah, tentu Bapak dan Ibu masih segar dalam ingatan ya, 5R atau 5S itu ada ringkas, rapi, bersih, rawat, rajin ya, di mana proses ini sebagai sarana dalam membangun budaya, bukan hanya di perusahaan-perusahaan lokal, tapi sampai ke 5 perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang ada di dunia. Saya nanti akan berikan contoh ya, ada 5 perusahaan besar yang melakukan fase improve di dalam proyeknya dengan mengeksekusi 5R atau 5S ya, sehingga apa yang mereka lakukan itu benar-benar bisa memberikan dampak terhadap perubahan behavior, ya, perubahan sikap kerja maupun perilaku dari karyawannya ya di dalam mengeksekusi proyek yang mereka jalankan. Nah, sebelum ke sana, di sini saya gambarkan Lean House. Nah, Bapak dan Ibu bisa saksikan di layar bahwa kalau kita ingin membangun Lean House, ya, kenapa sih kita menggunakan Lean House? Lean House itu adalah sistem untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Jadi memberikan value added ke pelanggan. Tujuannya apa? Tentu tujuan akhirnya adalah segitiga yang ada di atas, yaitu quality, delivery, dan cost yang optimal. Nah, di dalam membangun Lean House itu ada fondasi utama, yaitu 5S dan Kaizen. 5S itu menciptakan area kerja yang rapi, bersih, aman, nyaman, terstandar. Ya. Sementara Kaizen membantu kita mendorong perbaikan-perbaikan secara terus-menerus. Ya, dengan melakukan satu problem solving, memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam proses-proses yang kita temukan. Keduanya akan membangun stability proses. Nah, inilah yang menjadi dasar di dalam melakukan proses Lean. Nah, pada saat kita membangun proses tersebut, ada 2 pilar utama yang menjadi fondasi bangunan kita, yaitu yang pertama adalah just in time. Ya. Just in time itu memproduksi sesuai kebutuhan pelanggan dan mengurangi inventory sekaligus lead time-nya. Jadi di situ terjadi productivity dan efisiensi dalam prosesnya. Sementara yang kedua ada Jidoka ya, itu adalah menemukan dan menyelesaikan masalah sejak dini, problem solving ya, dan mencegah defect yang diteruskan ke proses berikutnya. Jadi stop to fix ya. Jika kita bicara SIPOC ya, kemarin kita sempat ya diskusi mengenai SIPOC. Proses sebelum kita dan proses setelah kita adalah pelanggan kita, customer kita. Jadi kita harus memastikan bahwa input yang masuk ke proses kita secara kualitas harus mengikuti standar. Dan proses yang kita jalankan akan menghasilkan satu standar yang akan kita lanjutkan ke proses berikutnya. Jadi disinilah peran bahwa kita harus mencegah defect untuk diteruskan ke proses berikutnya. Dengan cara apa? Di masing-masing bagian menjadi quality control untuk
bagiannya masing-masing. Jadi sebagai fondasi dari lean operasional ya, maka lean house ini menggambarkan bahwa peran dari Kaizen maupun 5S itu sangat vital di dalam membangun proses tersebut. Nah, inilah pola pikir ya. Jadi kalau kita bicara pola pikir itu akan membangun kita ke dalam sikap kerja. Di mana sikap kerja itu akan ditunjukkan dalam perilaku dan menjadi kebiasaan di tempat kerja. Pada saat Bapak dan Ibu mengimplementasikan proyek, di situ membutuhkan satu perubahan behavior, ya, perubahan cara, perubahan proses, ya, yang mengarah ke arah yang lebih baik sesuai dengan rekomendasi yang Bapak dan Ibu sudah berikan. Nah, apa yang terjadi? Dengan adanya perubahan itu, diharapkan dari tempat kerja, standarisasi yang Bapak dan Ibu buat itu akan mendorong perilaku para karyawan di lokasinya masing-masing, dan perilaku itu akan membangun sikap kerjanya mereka. Sehingga dari sikap kerja itu merubah pola pikirnya. Nah, ini bisa kita eksekusi ya dengan cara dan menggunakan 5R atau 5S sebagai baseline kita untuk membangun budaya continuous improvement sekaligus menstandarisasi hasil dari improvement yang Bapak dan Ibu sudah lakukan. Jadi kalau kita bicara apa yang kita pikirkan, itu akan menentukan bagaimana kita melakukan suatu pekerjaan. Nah, sebaliknya jika Bapak dan Ibu di situ membiasakan standarisasi ya, 5R, 5S di tempat kita bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing, maka kita bisa merubah ya, kita bisa membentuk pola pikir untuk lebih disiplin dan produktif. Oke, jadi target dari 5R sendiri adalah menciptakan budaya disiplin dalam diri karyawan. Artinya apa? 5R bukan hanya teori yang dijalankan dan dikontrol, ya, tapi harus benar-benar embed ya, harus benar-benar menjadi mindset, pola pikir dari karyawan, mulai dari tingkat operator sampai ke top manajemen. Sehingga apa? Terciptanya budaya baru dalam perusahaan. Saya akan ambil contoh ya, saya akan berikan satu gambaran. Saya pernah diminta membantu rekan saya ya, beliau itu adalah pemilik, owner ya, dari satu perusahaan. Perusahaan tersebut ada di daerah Jakarta Barat ya, di sekitaran Cengkareng. Produk dari pabrik tersebut adalah barang-barang rumah tangga dari plastik, mereknya Claris. Ya. Jadi di situ dia menghasilkan produk kontainer, ember, ya, dan lain-lain. Nah, beliau sempat ngajak saya diskusi. Pak Atta, saya ingin membangun budaya continuous improvement untuk menuju operational excellence ya, agar tim di pabrik saya bisa meningkatkan proses ya, capability-nya, tapi mereka tidak merasakan bahwa mereka sedang melakukan perubahan yang signifikan. Kira-kira gimana caranya? Akhirnya saya berikan usulan kepada beliau. Oke Pak, kita coba lihat seperti apa operasional di pabrik ya, karena menurut beliau tim yang ada di pabrik itu sudah orang-orang yang cukup lama, ya, cukup senior ya, dan di situ experience-nya sudah di masing-masing sudah diakui memiliki sebagai subjek material expert, ya. Jadi orang yang ahli di bidangnya di dalam pembuatan barang-barang tersebut. Nah, akhirnya kami janjian di hari Sabtu kita meluncur ke pabrik. Nah, beliau ngajak saya untuk keliling, ya. Mulai dari masuk pabrik, di situ kita ketemu di proses pertama yaitu sortir bahan baku ya. Kemudian dari bahan baku itu dimasukkan penyimpanan awal, kemudian masuk ke proses untuk penggilingan. Penggilingan bahan, kemudian naik ke proses cetak, masuk ke produksi ya. Kemudian di situ ada finishing. Setelah itu dilakukan untuk proses melengkapi ya, jadi aksesoris dan sebagainya dipasang. Setelah itu masuk ke proses untuk packing. Nah, setelah packing akan didorong ke gudang untuk penyimpanan dan diteruskan menuju ke pelanggan jika memang sudah ada order yang harus dikeluarkan. Nah, setelah
keliling kurang lebih hampir 3 jam ya. Akhirnya kami diskusi. Saya sampaikan, dengan melihat pola operasional yang ada, dan di situ terlihat bahwa masing-masing dengan expertnya masing-masing itu berusaha memberikan yang terbaik untuk bagiannya masing-masing ya. Maka saya sampaikan, bagaimana kalau kita memulainya dengan melakukan proses 5R, standarisasi. Beliau sempat terkejut. Bagaimana proses melakukannya, Pak Atal? Saya sampaikan bahwa, kenapa kita menggunakan 5R? Yang pertama, 5R ini akan membangun budaya yang beliau sebagai CEO-nya, plus semua generalnya sampai ke division head yang ada di dalam operasional pabrik ya, untuk menuju ke satu titik yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita melakukan proses 5R atau 5S, proses standarisasi itu bisa dijadikan sebagai referensi. Mulailah dibangun untuk performance indikatornya, ya. Kemudian dibangun OKR-nya, ya, objektif key result-nya. Kemudian dibangun untuk interaksi di masing-masing bagian, mulai dari bahan baku masuk sampai keluar ke gudang, mereka memiliki SIPOC yang sama, memiliki urutan-urutan proses yang saling keterkaitan, dan sebagainya. Akhirnya beliau sadar bahwa proses ini akan bisa membantu untuk membawa standarisasi di dalam perusahaan tersebut. Akhirnya beliau setuju, maka dikumpulkanlah semua manajemen yang ada di pabrik, mulai dari division head-nya, kepala bagian, sampai ke tim pengawas. Di situ disampaikan bahwa akan dilakukan satu proses pelatihan improvement ya. Jadi mereka akan membawa timnya di dalam improvement ya untuk menuju ke satu proses operasional excellent. Dan di situ dibentuklah satu tim ya, di masing-masing departemen itu dipilih orang-orang yang independen untuk masuk dalam komite. Jadi saya sarankan bentuk komitenya yang terdiri dari semua bagian, baru di situ distandarisasi apa saja yang harus mulai dijadikan referensi untuk dilakukan Genba, atau kita audit proses-proses mana yang masih mempunyai non-value added, proses-proses mana yang masih bisa kita efisienkan, proses-proses mana yang harus kita rombak, kita jalankan project untuk mengoptimalkan proses tersebut. Nah, dari situ akhirnya disepakati, dan kembali saya sampaikan, proses ini akan berjalan jika Bapak sebagai CEO ya, sebagai pemimpin tertinggi dari pabrik tersebut, dari perusahaan tersebut, komitmen untuk menjalankan proses ini juga. Beliau bertanya, Hokam Pak Atta, bagaimana? Saya sampaikan, buat satu maklumat bersama yang ditandatangani mulai dari level Bapak sebagai pimpinan tertinggi dan semua tim untuk menjalankan konsisten program ini. Akhirnya mereka membuat satu piagam yang isinya komitmen untuk menjalankan program 5R sebagai bagian dari operational excellence di pabrik. Setelah ditandatangani oleh semua bagian, hasil itu dipegura dan ditempel di masing-masing bagian sebagai prasasti bahwa ada satu komitmen yang diambil. Nah, ini menggambarkan ya bahwa dalam melakukan proses perubahan dibutuhkan konsistensi dan komitmen dari top level manajemen. Sehingga apa? Apapun yang akan kita dorong untuk membangun budaya, baik itu operational excellence ya maupun continuous improvement yang akan kita lakukan, itu akan dibuy-in oleh semua. Kenapa? Seluruh manajemen akan mengamati, mereview, dan mengevaluasi hasil-hasil improvement yang kita lakukan. Jadi kebayang ya Bapak Ibu ya, bagaimana 5R ini bukan hanya sekedar slogan kita melakukan bersih-bersih dan sebagainya, tapi di situ ada satu proses yang tanpa disadari membangun operasional excellence-nya. Jadi di awal program mereka mulai membuat SIPOC. Jadi mulai dari proses awal mereka bangun SIPOC secara berurutan ya, mulai dari bahan baku masuk, kemudian mereka membuat first in first out masuk untuk dilakukan proses penggilingan bahan baku,
dari pigmennya kemudian masuk untuk dicetak, dari cetak masuk produksi untuk difinalisasi ya, kemudian dari situ masuk untuk dibuatkan aksesorisnya, sampai di packing dan sampai masuk gudang. Masing-masing mempunyai KPI, mempunyai standar yang saling berkaitan. Dan di situ saya sampaikan, harus dikunci dengan budaya continuous improvement, yaitu proses sebelum dan proses sesudah adalah customer kita. Jadi kita nggak akan menerima barang jika proses sebelum kita tidak mendeliver sesuai dengan standar kita, dan kita nggak akan mengirimkan barang kita ke customer kita selanjutnya atau ke proses berikutnya jika kualitinya tidak sesuai dengan spek yang memang distandarkan dalam proses itu. Sehingga tugas quality control lebih mudah, bukan dalam tanda kutip ya, nangkep maling ya, atau menangkap penjahat di ujung, tapi tugas dia adalah preventif. Jangan sampai terjadi tindakan kejahatan maling. Artinya jangan sampai ada kerusakan di awal ya, yang akhirnya apa? Ditangkapnya di belakang. Jadi kebanyakan waktu saya memberikan training insight ya di beberapa perusahaan nih, di situ digambarkan bahwa mereka mengeluh sebagai seorang QC bahwa kita harus di ujung pada saat mendapatkan temuan-temuan tersebut. Nah, saya sampaikan bahwa dengan kondisi ini, dengan tim yang dibentuk, kita bisa memastikan bahwa di setiap proses itu ada quality control, yaitu bukan seorang QC, tapi siapa? Kita sebagai pelaku proses, sebagai quality controlnya. Jadi kita nggak akan menerima barang dari proses sebelum kita jika barangnya nggak sesuai, dan kita nggak akan meneruskan proses yang kita hasilkan ke proses selanjutnya jika di proses kita nggak sempurna. Nah, inilah awal dari budaya yang dibangun melalui proses 5R. Oke, di sini saya akan berikan gambaran ya. Tadi saya sampaikan ada 5 perusahaan besar di dunia ya, yang memulai proses continuous improvement-nya, mengimplementasikan hasil proyeknya di dalam menjalankan 5R. Oke. Kelima, perusahaan besar itu salah satunya adalah perusahaan penerbangan, Qantas Airways, yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar perusahaan itu. Baik, saya akan setelkan videonya. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh kelima perusahaan tersebut di dalam melakukan continuous improvement, sehingga mereka bisa membuat satu standarisasi di dalam implementasi. Saya mau izin untuk close video sharing saya agar videonya bisa terlihat dengan jelas. Oke, saya akan nyalakan videonya. Kita simak bersama. Anda akan segera mendengar bagaimana 5 perusahaan telah menggunakan alat sederhana namun efektif untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di industri mereka. 5S. Ini jelas merupakan salah satu hal yang harus dirangkul oleh setiap perusahaan manufaktur di Australia. Tidak diragukan lagi. Kita jelas menghadapi tantangan besar dari luar negeri. Impor semakin meningkat setiap tahunnya. Penggunaan metode 5S jelas memengaruhi daya saing kita. Ini bukan satu-satunya alat yang kita gunakan untuk mendorong daya saing, tetapi mungkin merupakan salah satu alat kunci untuk meningkatkan daya saing. Mempertahankan keunggulan kompetitif dalam manufaktur menjadi semakin menantang. Tantangan ini semakin teratasi di perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan proses 5S. Sort, sortir, set, atur, shine, bersihkan, standardize, dan sustain, pertahankan, atau 5S adalah bagian dari model manufaktur ramping. Sealy telah mengadaptasi model tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan menambahkan S ekstra untuk keselamatan. Tanpa 6S, Glenn percaya Sealy tidak akan mampu melanjutkan manufaktur di Australia. Kita harus selalu selangkah lebih maju, dan 6S adalah salah satu hal yang membantu kita tetap selangkah lebih maju. Jadi kita perlu mempertahankan 6S dan tetap berada di depan ancaman dari Asia. Tentu saja, Qantas telah melihat bahwa sistem peringkat FIFA Bintang memberikan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas. Kami berada di bawah tekanan persaingan yang besar karena berada di industri penerbangan. Dengan menggunakan Lean, hal itu tidak hanya menurunkan biaya, tetapi juga mendorong sistem kualitas kami lebih jauh ke dalam bisnis kami. Menghadapi tantangan pertumbuhan berkelanjutan 5S adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif Anda. Oke, jadi tadi Bapak Ibu saksikan ya, ada 5 perusahaan besar
yang secara aktivitasnya mereka membangun budaya ya dengan memulai 5R atau 5S. Nah, kita akan lihat ya. Jadi di fase awal dimulai dari ringkas. Sebetulnya proses ringkas itu seperti apa? Jadi ringkas itu adalah memilah barang-barang antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan, sekaligus menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Jadi seringkali kita ada di posisi abu-abu, ya. Ada barang yang kita perlukan, ya, itu digunakan oleh para operator. Ada barang yang tidak diperlukan oleh operator dan kita nyimpan satu barang yang kadang diperlukan, kadang tidak. Nah, di dalam proses 5R, kita harus memastikan hanya ada dua pilihan. Barang tersebut terpakai atau tidak. Untuk yang terpakai, itu akan ada di dalam proses operator di dalam menjalankan kerja, di area kubikel mereka. Tapi untuk barang-barang yang tidak terpakai, harus segera disingkirkan, apakah masuk ke dalam gudang penyimpanan, atau jika memang benar-benar tidak ada manfaatnya, bisa di-scrap, ya. Sehingga kita mendapatkan area kerja yang ada barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita lihat ya, di fase awal, apa yang dilakukan oleh 5 perusahaan besar tadi di dalam memulai membangun proses yang pertama. Baik, silakan Bapak Ibu saksikan di dalam videonya. Saat itu, beberapa prosedur kami agak berantakan. Kami banyak menangani masalah mendesak dan tingkat stres staf cukup tinggi. Hal pertama yang kami lakukan adalah meninjau seluruh praktik dan kami melakukan penyortiran untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak selalu kami gunakan. Sortir barang-barang yang Anda miliki, singkirkan yang tidak Anda butuhkan, dan simpan yang Anda butuhkan. Penyortiran adalah langkah pertama yang vital dan membuka jalan untuk melihat potensi pertumbuhan. Perubahan paling signifikan di pabrik ketika kami berlima merenovasi pabrik ini, dan bagi orang-orang yang bekerja di sini, saya kira adalah banyaknya barang-barang yang tidak terpakai yang telah kami singkirkan dari pabrik. Banyak sekali peralatan yang tidak terpakai yang sudah tidak kami gunakan selama 10 tahun, tetapi kami tetap menyimpannya untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi setelah kami membersihkan semua barang-barang yang tidak terpakai, tiba-tiba ada banyak ruang kosong, dan dengan ruang itu kami berpikir kami bisa menambahkan beberapa jalur produksi lagi di sini, atau jalur produksi di masa mendatang. Konsep tepat waktu untuk input dan output merupakan bagian utama dari pengurutan ini. Sealy dulunya memiliki armada kasur yang besar, yang juga mencakup pengurangan modal yang signifikan. Di Sealy, proses awal kami adalah menelusuri pabrik dari atas ke bawah, berfokus pada area tertentu, dan melihat dengan tepat apa yang benar, apa yang tidak berguna, dan memindahkannya ke area yang jika kami membutuhkannya di masa mendatang, kami akan memilikinya. Dan area itu mungkin mencakup 0,5 hektar pada suatu waktu. Sort membuka jalan bagi pertumbuhan berkelanjutan. Oke, Bapak dan Ibu sudah saksikan ya, apa yang dilakukan oleh kelima perusahaan tadi di dalam melakukan proses yang pertama. Nah, di sini saya berikan satu gambaran. Pada saat audit pertama, itu ditemukan area operator, itu berantakan ya. Kalau Bapak dan Ibu saksikan di gambar sebelah kiri, area operator bekerja itu banyak sekali tumpukan dokumen, kemudian di situ alat-alat tulis dan sebagainya berantakan di dalam mejanya. Di bawah meja itu terdiri dari dokumen-dokumen termasuk tas ataupun barang-barang yang sebetulnya bukan menjadi barang utama di dalam melakukan proses. Nah, dari hasil audit ini, akhirnya direkomendasikan ya, memastikan bahwa tidak ada arsip yang ada di dinding, di lantai, dan sebagainya, sehingga prosesnya clean. Sehingga setiap operator yang akan menjalankan prosesnya dengan menggunakan komputer tersebut, dengan mudah dia mencapainya, dan dengan nyaman mereka akan bekerja di area tersebut, karena posisinya clean. Nah, di sini Bapak dan Ibu lihat, di gambar sebelah kanan, begitu audit kedua dilakukan, maka posisi meja sudah clean. Ya. Di sini hanya ada perangkat komputer beserta IT phone-nya,
kemudian semua berkas dokumen dan administratif itu tersimpan rapi di folder di bawah meja. Sehingga siapapun operator yang akan melakukan proses di situ merasa nyaman di dalam melakukan mobilisasinya. Jadi yang bukan barang, bahkan dari sisi keselamatan kerjanya pun dia akan terhindar dari proses terjatuh ya, karena tidak ada tumpukan yang ada di sekitar tempat dia melakukan mobilisasi. Begini gambaran ya, bagaimana proses ringkas itu menjadi basic fondasi pada saat kita membangun budaya ya untuk melakukan operational excellence. Yang kedua adalah rapi. Rapi itu adalah menentukan jenis penyimpanan dan layout ya. Dan di proses ini memastikan setiap orang dapat mengakses dengan mudah. Jadi kata kuncinya adalah bukan hanya menyimpan dengan rapi ya, tapi memastikan layout dari barang-barang yang akan dibutuhkan oleh para operator itu bisa terakses dengan mudah pada saat dia mengambil dan mengembalikan setelah melakukan aktivitas kerja. Jadi artinya kalau kita lihat di gambar bawah, tempatnya mudah kita lihat, kita jangkau, dan mudah pula kita identifikasi. Sehingga dengan mudah kita selesai melakukan aktivitas tersebut, mengembalikan di tempat semula. Baik, kita lihat ya, dari 5 perusahaan besar tadi, proses apa yang dijalankan, sehingga mereka sudah bisa mulai masuk di fase yang kedua. Kita saksikan ya di dalam video. Atur semuanya pada tempatnya, sehingga alur kerja, baik input maupun output, berjalan lancar. Saat ini mungkin ada sekitar 200 item dalam daftar stok kami yang menurut saya cukup banyak, dan awalnya kami berpikir ini akan sangat sulit untuk menata barang-barang, mencari tempat untuk setiap barang. Jadi satu persatu, perlahan-lahan, kami telah menemukan tempat untuk semuanya. Label yang menunjukkan letak semua barang, papan bayangan yang memastikan semua peralatan berada di tempatnya, dan siap digunakan. Salah satu manfaat lain dari 5S adalah memastikan Anda memiliki alat yang tepat di lokasi yang tepat pada mesin. Tidak baik jika operator berjalan dari satu ujung mesin untuk mencari alat. Anda perlu menempatkannya tepat di sana. Dan kami telah melakukan pekerjaan yang cukup baik dengan papan bayangan dan alat-alat yang dibutuhkan operator, sehingga mereka tidak membuang waktu. Silly melihat area yang dibutuhkan untuk memproduksi kasur berkurang setelah mereka menata prosesnya. Dengan demikian, satu hal mengalir ke hal lain. Ini berarti pesanan kasur dapat dipenuhi dalam waktu 2 hari, sehingga menghemat waktu dan biaya. Menata segala sesuatunya memiliki dampak langsung. Salah satu hal yang dilakukan 5S adalah memberikan dampak langsung pada area kerja yang berpusat pada penciptaan nilai di lantai produksi. Jadi, para pekerja melihat dampak langsungnya. Kini pertumbuhan berkelanjutan telah tercapai. Oke. Jadi Bapak Ibu saksikan ya, bagaimana proses mereka membangun capability kedua di dalam mengeksekusi hasil improvement melalui 5R atau 5S. Ini adalah contoh ya. Jadi pada saat audit terkait dengan ringkas, rapi ya, di gambar sebelah kiri Bapak Ibu bisa saksikan bahwa drawer dari para operator itu sangat berantakan nih. Jadi di sini terlihat bercampur antara dokumen, alat tulis kantor, dan sebagainya. Sehingga pada saat operator akan menggunakan fasilitas tersebut, dia harus mencari dan memilah mana alat tulis kantor yang mereka butuhkan, ya, sehingga membutuhkan waktu. Dan disinilah non-value added atau waste itu muncul di dalam proses yang kita jalankan. Akhirnya setelah direkomendasikan, di audit ketiga, di situ ditemukan ya bahwa proses yang dijalankan itu sudah rapih ya. Jadi dalam drawer atau laci yang dimiliki oleh para operator itu sudah tersusun rapih antara alat tulis ya, kemudian dokumen, sehingga siapapun nanti yang akan bertugas untuk mengoperasikan di area tersebut pada saat membutuhkan barang alat tulis kantor tersebut dengan mudah dia mendapatkannya, sehingga tidak memberikan non-value added atau waste di dalam proses yang dijalankan. Oke, yang ketiga adalah resik. Resik ini
di samping membersihkan sampah, kotoran, debu, dan benda-benda asing yang ada di area tempat kita bekerja, sekaligus membersihkan itu adalah bagian dari pemeriksaan atau inspection. Jadi pada saat operator melakukan proses tersebut, dia juga menjalankan satu aktivitas, yaitu inspeksi terhadap peralatan, perlengkapan, dan area di sekitar dia bekerja sesuai dengan kebutuhan yang digunakan untuk melakukan aktivitas produksi mereka. Oke, kita lihat ya. Di dalam proses tersebut, bagaimana kelima perusahaan tadi menjalankan dan mengimplementasi aktivitasnya. Bersihkan hingga berkilau. Jaga kebersihannya, jangan sampai ada yang berantakan setelah setiap pergantian shift. Buatlah berkilau. Bukan hanya pembersihan awal, tetapi juga secara berkelanjutan. Bagian dari Esther Shine ketiga kami. Jelas, kami melakukan pembersihan menyeluruh sebagai bagian dari penyortiran dan pengaturan awal, lalu kami melanjutkan ke Shine Sustaining. Kami memiliki daftar periksa harian yang harus diikuti oleh anggota tim. Bagian dari daftar periksa itu adalah pembersihan. Go down the checklist. Part of that checklist is cleaning. Sepanjang perjalanan, kami sebenarnya tidak mengurangi jumlah karyawan yang menurut saya sangat penting. Banyak orang berpikir, jika saya mengubah semua ini, mereka akan mengetahuinya dan saya akan kehilangan pekerjaan. Alih-alih takut kehilangan pekerjaan, mereka sekarang justru bertanggung jawab atas proses 5S. Para karyawanlah yang menjaga kebersihan tempat tersebut. Dan sebagai bagian dari shift mereka datang di akhir pekan untuk mengecat ulang jalan setapak dan marka lainnya, memastikan shift tidak berakhir sampai tempat tersebut bersih dan berkilau. Saya rasa 6S tidak akan berhasil, kecuali jika karyawan yang bertanggung jawab atasnya. Jika manajemen mengambil alih proses tersebut, itu adalah sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Jika mereka yang bertanggung jawab atas proses tersebut, itu adalah ide mereka. Oleh karena itu, mereka ingin membuatnya berhasil. Lebih dari sekadar membersihkan, ini adalah langkah selanjutnya untuk keberlanjutan. Oke ya, jadi Bapak Ibu sudah dapat gambaran apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat menjalankan prosesnya. Nah, di sini saya berikan satu contoh ya. Pada saat kita bicara ringkas resik ya, ada temuan di satu bagian itu terlihat di area mereka bekerja, operator mobilisasinya sangat terbatas. Mereka harus berdesakan di dalam melakukan prosesnya, dan di sekitar area tempat mereka yang seharusnya steril di dalam melakukan movement ya, pergerakan, perpindahan, itu terdapat tumpukan-tumpukan barang, baik itu kardus maupun barang-barang yang tidak pada posisinya. Nah, dari proses ini akhirnya direkomendasikan. Targetnya adalah tidak ada lagi barang-barang yang terletak di lantai, ya, dan barang-barang tersebut harus tersimpan di tempat penyimpanan, ya, sehingga tidak mengganggu proses mobilisasi dari para operator tersebut. Akhirnya proses merapikan dilakukan ya untuk membangun di area mereka kubikel bekerjanya menjadi steril. Maka di audit keempat didapatkan seperti gambar di sebelah kanan. Di sini terlihat ketika operator tersebut bekerja dengan sangat-sangat produktif ya. Mereka menggunakan meja kerjanya ya untuk beraktivitas, bahkan pada saat dia harus melakukan mobilisasi, area di sekitar kubikel mereka bekerja terbebas dari tumpukan barang, bersih. Sehingga apa yang terjadi? Dia lebih produktif, tidak khawatir tersandung, terjatuh, dan tertimpa ya. Dan mereka bisa melakukan proses mereka sesuai dengan standar yang harus dia lakukan. Jadi di sini akhirnya terjadi apa? Peningkatan productivity dan efisiensi di dalam lead time-nya. Karena pergerakan yang mereka lakukan adalah pergerakan yang memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan. Oke. Yang keempat adalah rawat. Rawat ini adalah kegiatan menjaga kebersihan pribadi, ya, sekaligus mematuhi ringkas, rapi, dan resik. Nah, di dalam rawat,
Bapak dan Ibu mungkin pada saat membeli barang-barang ya, baik itu elektronik ataupun kendaraan ya, kendaraan bermotor ya, tentu kita mendapatkan apa? User manual ya. Nah, di dalam user manual tersebut, kalau Bapak dan Ibu lihat ya, itu ada proses bagaimana kita melakukan proses maintenance atau perawatan. Di situ diberikan arahan, kemudian diberikan tata cara dan tata kelola di user manual bagaimana kita sebagai pemilik dari barang tersebut untuk menjaga barang tersebut agar bisa bertahan lama sesuai dengan peruntukan yang kita dapatkan. Proses rawat itu bisa dalam bentuk checklist ya, sesuai dengan jadwal yang memang sudah distandarisasi. Bisa dalam bentuk satu juklak ya, petunjuk pelaksana seperti di gambar yang tengah ya. Di situ ada gambar, kemudian di situ ada contoh dan ada poin-poin yang harus diikuti, atau yang selevel lebih tinggi lagi yaitu user manual. Di situ dengan jelas diceritakan proses-proses kita di dalam menjaga dan merawat dari barang-barang yang kita miliki. Baik, kita lihat dalam proses ini kelima perusahaan tadi apa yang mereka lakukan sehingga proses untuk menuju operational excellence ya dengan aktivitas hasil dari proyek yang mereka lakukan bisa memberikan nilai tambah di dalam output yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Baik, kita saksikan untuk videonya. Selain itu, unsur standarisasi, seperti yang saya katakan, menciptakan stabilitas dan menjadi salah satu alat yang dapat Anda gunakan untuk memecahkan masalah, yang merupakan cara Anda meningkatkan bisnis dalam jangka panjang. Jadi, hal itu memperjelas apa standarnya, dan kemudian ketika sesuatu benar-benar menyimpang dari standar tersebut, yang sebenarnya merupakan definisi dasar dari sebuah masalah. Standarisasi menetapkan rutinitas dan proses untuk menjaga kelancaran pekerjaan. Standar tembaga crane berarti semuanya bekerja dengan presisi sehingga produktivitas meningkat. Ini telah menjadi faktor utama di SB Cosmetic Dentistry. Kami juga telah menyempurnakan prosedur kami dan menstandarkannya. Pada titik ini, kami memiliki waktu 2 menit 45 detik untuk menunggu beberapa bahan mengeras di mulut pasien. Jadi, kami memanfaatkan waktu tersebut untuk mengisi formulir laboratorium, mengunduh foto warna, dan memberikan instruksi pasca operasi. Jadi, ini seperti sebuah alur nilai. Jika prosedur dan praktik tidak distandarisasi dan terus disempurnakan. Oke, sudah tergambarkan ya di Bapak dan Ibu bagaimana proses itu dijalankan ya, terutama pada saat mereka harus menjaga standarisasi yang mereka sudah lakukan, sehingga dengan mudah akan diikuti ya oleh siapapun yang ada di dalam proses tersebut. Yang kelima adalah rajin. Jadi rajin ini adalah setiap orang patuh terhadap aturan dan membuatnya sebagai kebiasaan. Jadi kata kuncinya adalah membuat itu sebagai habit atau kebiasaan yang akan menjadi bagian dari operational excellence yang sudah kita standarisasi. Nah, di dalam melakukan proses ini, tentunya harus dilakukan satu aktivitas dalam memastikan kepatuhan terhadap rawat, ringkas, rapi, dan resik. Sehingga dengan melakukan satu proses yang disebut Genba atau audit secara kontinu, ya, secara berkala, itu akan membantu proses yang sudah kita perbaiki, termasuk implementasi dari proyek yang kita jalankan, itu bisa sustain. Seperti yang saya sampaikan di awal, ada 3 komponen utama di dalam proses perbaikannya. Dari sisi prosesnya, yang kedua dari sistemnya, dan yang ketiga dari interaction-nya, yaitu interaksi antara people atau orang dengan orang ya yang terlibat di dalam proses. Nah, yang menjadi critical point adalah merubah behavior dari people-nya. Sehingga itu yang menjadi concern kita. Jika prosesnya sudah standar, sistemnya sudah terbangun dengan optimal, maka tugas akhir kita adalah memastikan orang-orang yang akan terlibat di dalam proses perubahan tersebut bisa mengikuti sesuai dengan
proses perubahan yang sudah kita jalankan dan kita buat di dalam rekomendasi. Oke, kita lihat bagaimana finally kelima perusahaan besar tersebut memastikan bahwa operational excellence yang mereka bangun, hasil dari project improvement yang dijalankan, itu bisa terkontrol, terkendali, dan memberikan dampak terhadap persaingan bisnis mereka di dalam menjalankan aktivitas produksinya. Baik, kita saksikan untuk videonya. Sangat penting bahwa semua karyawan baru yang mulai bekerja di sini harus dilatih dalam metode 5S dan beberapa prinsip dasar Lean. Mempertahankan penerapan 5S merupakan salah satu tantangan besar bagi perusahaan manapun. Kami telah menerapkannya di setiap bagian bisnis. Namun, tidak setiap bisnis mampu mempertahankannya sebaik yang lain. Saya rasa kami telah mencoba berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan seragam yang mengharuskan semua orang untuk mempertahankannya dengan cara yang sama. Dan saya akan mengatakan bahwa dalam 12 bulan terakhir, kami telah mengizinkan tim atau area untuk mempertahankannya dengan cara mereka sendiri. Masukan dari karyawan dan berbagi ide merupakan elemen penting dalam keberlanjutan model 5S. Mustahil untuk menjaga proses tetap berjalan jika kita tidak mengadakan pertemuan kecil secara rutin di mana kelompok-kelompok berkumpul setiap hari di akhir produksi dan secara informal. Jadi, apa yang berjalan dengan baik dan apa yang salah hari ini? Dan pertemuan-pertemuan sebelumnya diadakan setiap minggu dengan manajemen di mana mereka kembali menyampaikan secara formal apa yang berhasil dan apa yang tidak. 5S, salah satu kunci pertumbuhan berkelanjutan. Kita hanya perlu selangkah lebih maju. Dan kesuksesan adalah salah satu hal yang membantu kita tetap selangkah lebih maju. Tidak ada keajaiban dalam metode 5S. Ini tentang mempelajari apa itu, memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang Anda butuhkan, lalu menerapkannya. Kuncinya adalah setiap orang mendukungnya dan melakukan bagiannya. 5 perusahaan, 5 kisah sukses. 5S adalah alat sederhana, namun efektif untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya Anda. Sam. Oke, finally, apa yang mereka lakukan dalam proses standarisasi, implementasi proyek mereka dengan membangun budaya melalui program 5R atau 5S, ya. Seperti yang disampaikan, itu bukan sulap atau bukan suatu sihir, ya, tetapi satu proses yang dijalankan. Di mana di dalamnya ada satu cadence yang dilakukan, ya, seperti yang disampaikan bahwa setiap minggu mereka melakukan proses monitoring, setiap minggu mereka melakukan proses kontrol, setiap minggu mereka memastikan bahwa performance itu tertampang, establish di dalam satu gambaran performance, ya, yang dimunculkan oleh masing-masing bagian, sehingga itu menjadi bagian raport, ya, dari bagian atau departemen tersebut. Nah, proses-proses inilah yang menjadi bagian dari continuous improvement dan menjadi arah di dalam melakukan operational excellence. Oke, saya kembali ke contoh perusahaan pabrik plastik yang tadi saya ceritakan di awal. Setelah mereka berkomitmen menjalankan aktivitas 5R, ya, di dalam membangun budaya continuous improvement menuju operational excellence mereka, ya, waktu berjalan kurang lebih 6 bulan. Ya. Nah, di 6 bulan itu akhirnya dilakukan operational review, ya, yang dihadiri oleh semua leadernya, ya, mulai dari ownernya, ya, sebagai CEO-nya, kemudian para general manager termasuk division head yang ada di produksi. Di situ dievaluasi, ya, proses-proses yang sudah dilakukan, perbaikan di bagian activity, ya, melalui gambaran SIPOC mereka, indikator-indikator yang diukur dari masing-masing bagian, itu dievaluasi. Nah, seiring waktu berjalan, ternyata dari 3 bagian, ya, proses, sistem, dan interaction atau people-nya, ada satu divisi, ada satu bagian yang dalam tanda kutip gagal move on. Nah, tentu ini menjadi perhatian karena apa? Secara performanya masih merah. Jadi dia masih di bawah dari target yang seharusnya dicapai. Bagian tersebut adalah di bagian maintenance. Jadi tim maintenance ini
karena merasa mereka bahwa memahami betul kondisi mesin-mesin yang digunakan di dalam mencetak barang ya. Mereka memahami betul problem-problem yang terjadi di dalam proses di mesin, maka mereka tetap mencoba mempertahankan cara kerja mereka. Jadi, mereka akan bekerja jika ada laporan dari operator ya, bahwa ada gejala atau kerusakan yang terjadi. Mereka baru datang, melakukan investigasi, dan jika problemnya ringan, bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Tetapi, jika problemnya ternyata mengharuskan mereka melakukan troubleshooting, ya, mencari di mana akar masalahnya, maka itu membuat mesin menjadi breakdown dan membutuhkan waktu yang lama untuk recovery. Tentu, ini akan menghambat proses produksi. Nah, di dalam aktivitasnya ternyata di situ rapot mereka merah. Secara performan dipampangkan di dalam masing-masing bagian, ya, dibahas di dalam meeting tersebut bahwa 4 bulan terakhir ini dari keseluruhan proses yang dijalankan, mereka dalam kondisi terlalu lama melakukan recovery sehingga performa mereka merah. Akhirnya di situ dibahas untuk dicari apa root cause yang terjadi. Dari prosesnya digambarkan, kemudian mereka membuat Pareto, ya, apa yang menjadi critical issue. Kemudian mereka menganalisa dengan menggunakan 5W analisis, ya, dibuatkanlah diagram tulang ikannya untuk memastikan di bagian mana proses yang menghambat sehingga mereka tidak bisa melakukan penyelesaian dalam problem yang ada di dalam mesin. Akhirnya di situ diputuskan. Setelah dilakukan diskusi, ya, kemudian mereka di masing-masing bagian memberikan masukan, akhirnya diputuskan bahwa salah satu rekomendasinya adalah melakukan preventif dan prediktif. Jadi, pada saat PPIC mengeluarkan jadwal, ya, maka jadwal tersebut sampai di tangan orang produksi plus orang maintenance untuk memastikan bahwa dari masing-masing jadwal tersebut, penggunaan mesin yang akan menjadi bagian dari jadwal yang sudah ditentukan itu availability-nya tinggi. Ya, artinya tim mekanik harus memastikan bahwa sebelum mesin-mesin itu dipakai, mereka sudah melakukan inspeksi, memastikan bahwa tagging yang ada di mesin itu menyatakan green, siap untuk dioperasionalkan. Sehingga siapapun operator yang akan melakukan di situ, mereka merasa nyaman dan tidak khawatir terhadap mesin yang akan mereka jadikan sebagai bagian dari proses produksi yang dilakukan. Nah, di samping itu mereka juga membuat satu jadwal untuk preventive maintenance. Jadi, pada saat mereka melakukan inspeksi, jika temuannya adalah temuan yang bisa langsung diselesaikan di tempat, maka mereka akan langsung melakukan dan dilakukan pencatatan. Jika memang temuannya masih dalam kontrol, ya, artinya masih bisa diawasi dan kondisi mesinnya masih bisa bertahan sampai preventive maintenance selanjutnya, maka para mekanik ini akan mencatat di dalam backlog-nya. Jadi dicatat untuk menjadi perhatian di setiap inspeksi yang dilakukan. Nah, dari proses itu akhirnya apa? Mulailah budaya untuk melakukan inspection, ya, menjaga preventif dan prediktif, ya, di dalam melakukan perbaikan maupun pencegahan, ya, terhadap kerusakan itu mulai berjalan dengan baik. Akhirnya di dalam waktu kurang lebih 3 bulan sudah mulai terlihat peningkatan dari capability di tim maintenance tersebut. Inspeksinya berjalan dengan tertib, kemudian preventive maintenance-nya dijalankan, ya, dengan menangkap semua backlog-backlog yang menjadi potensi kerusakan, ya, untuk mereka awasi. Jika memang harus segera diperbaiki, mereka dengan mudah sudah menyiapkan spare part apa sehingga mereka bisa forecast-kan, dan pada saat preventive maintenance dan harus dilakukan pergantian, mereka bisa mendapatkan spare part-nya dengan tepat waktu. Nah, dari sini menggambarkan bahwa tentu perubahan yang dilakukan bisa jadi ada faktor manusia, ya, atau faktor orang, ya, yang dalam tanda kutip gagal move on. Dan ini common, ya, karena orang tidak
dengan mudah mau menerima perubahan. Dan pada saat ada perubahan, orang cenderung relaktan ya. Dia menjaga positioning kerjanya saat ini yang sudah ada di zona nyaman. Sehingga perlu dilakukan satu standarisasi, dimulai dari prosesnya, kemudian sistem yang digunakan, dan yang ketiga adalah behavior yang dibangun di dalam proses itu. Nah, caranya seperti apa agar mereka bisa sustain dalam perubahan yang diberikan untuk mengubah behavior dia bekerja. Orang Asia, orang Indonesia pada umumnya, ya, jika rapot kita itu terpampang di area publik dan itu menjadi tontonan atau menjadi perhatian baik siapapun yang melewati area tempat kita bekerja, termasuk manajemen yang akan mereview setiap waktu ya terhadap performa kita, maka kecenderungan kita apa? Kita ingin rapot kita bagus ya. Jadi pada saat kejadian yang saya ceritakan tadi, begitu rapotnya tim maintenance dipampangkan di dalam meeting mingguan, di dalam meeting manajemen bulanan, ya, bahkan di dalam cadence pada saat mereka ada aktivitas briefing pagi, itu terpampang di dalam board ya terhadap performa yang dilakukan di setiap bagian. Akhirnya cepat atau lambat mereka merasa risih ya. Karena apa? Di situ terpampang performa mereka merah dan itu menjadi satu bagian penghambat atau obstacle untuk proses-proses yang lain. Karena apa? Berdampak terhadap lamanya recovery, terjadi penundaan terhadap produksi ya karena harus menunggu breakdown dan sebagainya. Nah, inilah cara-cara yang bisa kita bangun ya untuk memastikan bahwa jika perubahan proses sudah berjalan dengan baik, perubahan sistem sudah berjalan dengan baik, maka di perubahan behavior people-nya, orangnya, harus kita pastikan dengan kontrol yang tepat. Kita buatkan satu standar sehingga siapapun nanti yang ada di area tersebut dengan mudah mereka tahu bahwa apakah saya comply, apakah saya bisa memenuhi standar dan rapot kita di bagian tersebut sesuai dengan target dari perusahaan. Oke, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran ya bahwa proses 5R atau 5S di dalam membangun implementasi ya, improvement dari hasil proyek yang kita jalankan, yang Bapak Ibu sudah keluarkan hasilnya, maka itu perlu dikawal secara optimal ya agar proses yang sudah baik itu bisa sustain, ya, bisa kekal untuk dijaga secara hasilnya. Ya, ini contohnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu saksikan di monitor, before and after dari proses yang dijalankan ya. Kemudian di sini terlihat juga pada saat terjadi perlengkapan yang berantakan ya, ini bisa tersusun dengan rapi ya. Kemudian di gambar bawah untuk rak tooling ya yang sebelumnya berantakan, di sini raknya sudah tersusun dengan rapi, bahkan di gambar bawah kanan meja VSS ya, tempat untuk dokumen dan sebagainya yang sebelumnya berantakan ya, di sini sudah tersusun dengan rapi dalam satu folder. Inilah gambaran ya bahwa hasil implementasi proyeknya jika kita kawal secara konsisten, maka kita bisa merubah behavior ya, bahkan memberikan nilai tambah terhadap proses yang kita jalankan. Baik, kita akan masuk ke proses selanjutnya yaitu Bukayoke atau mistake proofing atau dikenal dengan error proofing. Apa sih Bukayoke itu ya? Ini adalah suatu proses ya yang berasal dari bahasa Jepang yang artinya apa? Mistake proofing atau error proofing. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa hari-hari kita, itu adalah anti salah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kita bisa mencegah atau mendeteksi kesalahan dari awal. Contoh kalau Bapak dan Ibu saksikan di gambar bawah ya, di sini cek dengan mudah kita lihat ya, karena secara visual kelihatan. Dulu pada saat kita menggunakan SIM card yang masih lama ya, itu SIM card-nya besar, dia terlihat sudutnya, sehingga pada saat Bapak dan Ibu meletakkan dalam handphone ya, itu dengan mudah, karena apa? Kita dipandu oleh motifnya. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat soket ya, untuk yang audio ya, dengan mudah kita akan menyatukan yang setipe atau sewarna. Sehingga siapapun yang akan melakukan, dia dengan mudah untuk
menyambungkan dari kabel tersebut. Nah, apa sebenarnya Pokayoke itu? Ini adalah suatu teknik ya untuk menghindarkan kesalahan manusiawi pada pekerjaannya. Kenapa disebut kesalahan manusiawi ya? Karena terkadang kesalahan ini tidak kita sadari dan itu sudah menjadi kebiasaan secara terus-menerus. Jadi suatu kesalahan yang secara dampaknya terasa ya, tapi pada saat dilakukan itu tidak menjadi bagian dari kesadaran orang yang menjalankan. Nah, untuk menghilangkan itu ya, kita perlu melakukan suatu konsep sederhana di dalam mencapai zero defect ya, dengan menggunakan Pokayoke. Dan Pokayoke juga suatu mekanisme yang kita gunakan agar kesalahan itu tidak terjadi dalam proses yang kita jalankan. Nah, bagaimana pola pikir kita untuk mencegah error? Di sini Bapak dan Ibu diperkenalkan dengan 3 hal. Yang pertama, buatlah kesalahan itu menjadi sulit. Ya. Jadi contoh, kalau kita bicara mobil ya, kunci mobil itu dibuat hanya bisa dicabut kalau transmisinya pada posisi parkir atau park ya. Jadi tidak akan membuat kesalahan pada saat kita berjalan itu kuncinya tercabut misalnya. Nah, hal ini bisa membantu untuk mencegah pengguna dalam melakukan kesalahan pada saat meninggalkan kendaraan dan dalam kondisi yang tidak aman. Yang kedua, bagaimana kita membuat error itu mudah dideteksi. Contoh, kalau Bapak Ibu melakukan proses di printer ya, itu diberikan lampu merah atau alarm waktu kertas habis. Jadi kita nggak perlu nunggu, tapi begitu kertas habis, di situ ada alarm atau sirine, sehingga kita segera sigap untuk mengambil kertas untuk kita tambahkan. Nah, masalah langsung terlihat ya, sehingga kita bisa segera tangani. Yang ketiga, buat kesalahan menjadi tindakan yang benar. Contoh, kalau Bapak dan Ibu ingat ada satu form ya, form digital, itu mewajibkan pengisian kolom yang wajib. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengisi mandatory field tersebut, sampai kapanpun kita tekan submit, itu nggak akan bisa lanjut. Nah, hal ini membantu sistem mengarahkan pengguna untuk melakukan proses yang benar. Jadi kebayang ya Bapak Ibu, bagaimana pola pikir baru ini membantu kita untuk mencegah terjadinya error atau kesalahan. Nah, kita masuk di fase terakhir, yaitu fase kontrol. Fase ini adalah maintain improvement proses yang sudah kita lakukan. Nah, kalau Bapak dan Ibu saksikan di monitor ya, ini kita lihat ada lampu ya, lampu traffic light ya, atau biasa kita kenal kalau di Jawa Tengah orang nyebut bangjo ya, lampu merah kuning hijau. Kalau saya ajak Bapak dan Ibu berkelana ya, kita mau di Indonesia ya, di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua ya, Indonesia Timur. Jika kita mendapatkan lampu merah, maka semua kendaraan pasti akan berhenti. Begitu lampu kuning sudah mulai berkedip, semua orang bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan, dan begitu hijau menyala, tanpa dikomando, semua kendaraan akan melaju untuk melanjutkan perjalanan. Kita berpindah di benua Asia. Bapak dan Ibu berpergian ke Singapura, ke Malaysia, ke Filipina, ya, Thailand, dan sebagainya. Jika kita menemukan lampu yang sama, maka setiap orang akan mengikuti instruksi dengan yang sama. Jika merah mereka berhenti, jika hijau mereka akan melanjutkan perjalanan. Kita agak main jauh sedikit ke benua Eropa dan benua Amerika misalnya. Pada saat Bapak dan Ibu ada di lokasi tersebut, jika mendapatkan lampu tersebut, maka behavior kita apa? Jika lampunya merah, tetap kita akan berhenti, dan jika lampunya hijau, kita akan melanjutkan perjalanan. Nah, inilah yang disebut sebagai visual control dan dalam proses standarisasi. Jadi visual control itu adalah teknik menyampaikan informasi secara visual, bukan dalam tulisan atau teks. Tapi informasi visual harus dibuat untuk mengkomunikasikan dengan cepat dan efisien. Nah, teorinya, pengendalian visual itu jika Bapak dan Ibu dengan mudah melihat dengan mata. Kita lihat, kemudian
Setelah kita melihat, itu akan memberikan sudut pandang atau isyarat visual yang sama bagi semua orang yang melihat tersebut. Contoh tadi, kalau kita melihat lampu merah, kuning, hijau, begitu merah, tanpa dikomando, pikiran kita langsung mengatakan bahwa kita harus berhenti. Dan semua orang akan mempunyai isyarat visual yang sama. Nah, inilah yang disebut sebagai visual control. Ini contohnya ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada di satu bencana, di situ terlihat untuk meteran ukuran mana yang harus diisi ulang dan sebagainya. Kemudian di sini contoh lain ya, kalau Bapak dan Ibu saksikan, di situ ada dilarang foto ya, kemudian ada proses-proses dilarang berhenti dan sebagainya. Nah, setelah kita lakukan satu proses kontrol ya, maka kita perlu buatkan satu standarisasi. Apa sih sebenarnya standarisasi itu ya? Standarisasi itu mendokumentasikan dan membakukan proses yang sudah kita perbaiki. Sehingga apa? Masalah tersebut tidak akan terulang kembali. Nah, manfaat dari standarisasi yang pertama, perbaikan yang Bapak dan Ibu lakukan bisa kita pertahankan. Kemudian yang kedua, mencegah berulangnya masalah. Dan yang ketiga, dipastikan bahwa ini adalah bagian untuk melakukan peningkatan lebih lanjut. Jadi, kata kuncinya adalah standarisasi itu bisa kita lakukan jika hasil dari implementasi sudah menjadi target. Contoh tadi, saya sampaikan bahwa pada saat proses implementasi antara 3 sampai 6 bulan, jika kita yakinkan bahwa hasilnya sudah masuk ke dalam target yang kita canangkan, yang kita buat, maka Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan standarisasi. Di sini saya berikan contoh di perusahaan pabrik plastik tadi. Setelah annual review, mereka berkumpul untuk apresiasi. Jadi terjadi peningkatan productivity, OKR mereka menjadi bagus ya. Kemudian ada peningkatan-peningkatan di dalam efisiensi ya. Dan akhirnya di situ disampaikan. Masing-masing bagian mempresentasikan ya, bagaimana mereka bekerja menjaga KPI-nya dan sebagainya di dalam implementasinya. Kemudian di situ saya challenge ya, saya minta kepada ownernya menyampaikan apakah perubahan yang mereka lakukan dan sudah diukur dalam waktu 3 sampai 6 bulan terakhir, jika ada perubahan terkait proses, sistem maupun aktivitas ya atau interaksi yang dilakukan, apakah boleh mereka merubah SOP-nya? Awalnya mereka ragu-ragu ya. Karena ada yang menyampaikan, Pak, SOP itu kan sesuatu yang sakral ya. Dibuat untuk menjaga aturan main kita segala macam. Valid kita sampaikan. Nah, tapi di situ kita berikan gambaran. SOP itu sifatnya adalah live document. Jadi kita bisa melakukan revisi jika, nah syaratnya adalah apa? Standarisasinya yang dilakukan untuk perbaikan dari SOP tadi sudah terimplementasi perubahannya dan mencapai target di dalam waktu yang sudah kita tentukan. Nah, akhirnya kita challenge. Di masing-masing bagian tadi ada nggak pencatatan bahwa terjadi perubahan proses tapi hasilnya lebih optimal? Mereka menyampaikan ada, ini yang sudah dirubah, ini dampaknya, ini hasilnya. Nah, dari situ lakukan revisi terhadap SOP, jadikan sebagai live dokumen, karena apa? Akan membantu kita di dalam standarisasi ke level operasional. Jadi, di samping sebagai acuan perusahaan, bisa kita gunakan juga untuk melakukan apa? Proses pelatihan dengan menggunakan standar-standar yang sudah kita bangun. Nah, ini contoh ya standarisasinya. Di sini kita ambil contoh sederhana bagaimana melakukan pembersihan terhadap toilet ya. Ada gambarnya, ada langkahnya, ada uraian pekerjaannya. Kemudian standarisasi sendiri itu memiliki 4 level. Di level keempat itu adalah record atau form. Jadi saya ambil contoh di sini. Kalau kita bicara record atau form, itu checklist harian ya. Kemudian form temuan, audit, form untuk cleaning schedule ya, lembaran inspeksi di area kerja dan sebagainya. Itu masuk ke dalam standarisasi level 4 dalam bentuk record atau form. Di level 3 ada yang namanya work instruction ya, sesuai dengan organisasi masing-masing. Nah, ini yang biasa disebut sebagai WIN ya, working instruction ya.
Instruksi kerja, ini contohnya apa? Cara menata dokumen, langkah-langkah membersihkan mesin, ya, kemudian proses-proses untuk melakukan perawatan dan sebagainya. Itu masuknya ke dalam working instruction. Di level 2 ada yang namanya dokumen prosedur, ya. Nah, dokumen prosedur ini sudah masuk ke dalam bentuk prosedur atau SOP. Contoh, SOP untuk pengelolaan area kinerja, ya. SOP untuk memberikan gambaran siapa yang bertanggung jawab terhadap jadwal inspeksi, tata cara melakukan audit, dan sebagainya. Di level 1 yang paling atas, itu adalah quality manual. Jadi quality manual ini contohnya apa? Kebijaksanaan perusahaan. Seluruh area wajib menerapkan 5R, ya, mendukung keselamatan kualitas dan productivity. Itu adalah bagian dari quality manual. Bahkan kalau Bapak dan Ibu di perusahaan sudah menjalankan ISO, ya, itu juga merupakan suatu bagian dari quality manual yang levelnya sudah diproses atau dimonitor oleh pihak luar atau konsultan. Jadi apapun perbaikan yang kita lakukan itu akan termonitor oleh pihak luar, ya, yang menjadi pihak netral untuk mengukur seberapa kita menjalankan improvement, ya, dan hasil dari dampak improvement itu apakah bisa memperbaiki dari KPI-KPI yang sebelumnya masih bermasalah. Oke, ini adalah gambaran standarisasi, ya. Jadi di akhir dari proyek yang Bapak dan Ibu lakukan untuk menjaga sustainability agar proyeknya hasilnya bisa sustain atau kekal, ya, maka standarisasi inilah kuncinya. Jadi dalam menjalankan proses DMIC, di akhir dari aktivitas sebelum kita handover dengan proses owner, ya, sebelum kita kembalikan ke pemilik prosesnya untuk menjadi business as usual, untuk menjadi aktivitas yang hari-hari dijalankan, maka standarisasi ini akan membantu di dalam melakukan kontrol dan monitoring. Bahkan membantu juga di dalam proses untuk training untuk karyawan-karyawan baru atau refreshment. Oke, ini adalah akhir dari materi kita hari ini, ya. Seperti biasa, saya persilahkan Bapak dan Ibu, kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit untuk sesi tanya jawab, ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada concern mengenai proyek, mengenai proses-proses yang Bapak dan Ibu jalankan selama 3 hari ini dalam membangun, define, kemudian melakukan measure, kemudian membuat analisa, ya, kemudian mengimplementasikan improvementnya, sampai dengan fase kontrol yang sudah kita bahas di hari ini. Silakan Bapak Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Jika ada konsen, silakan. Apakah akan ditulis di chat atau bisa langsung Bapak Ibu raise hand seperti biasanya. Silakan disampaikan secara langsung. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan proyeknya, ya. Apa nih rencana proyek yang akan dijalankan? Terus sejauh mana Bapak dan Ibu sudah mendudukkan di fase defense-nya seperti apa, measure-nya seperti apa, dan bahkan jika sudah ada yang memiliki konsep yang sudah dibuat dalam PPT-nya, boleh silahkan di-share, ya, sehingga kita bisa bahas dan saya bisa memberikan masukan apa yang perlu diimprove di dalam proses-proses yang dijalankan. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, monggo langsung raise hand, ya, atau open mic, ya, sehingga kita bisa berinteraksi langsung di dalam proses ini. Saya kembali lihat di chat, ya. Di chat di sini masih belum ada spesifik pertanyaan. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan langsung, monggo. Silakan langsung angkat tangan, raise hand, kemudian open mic seperti biasanya. Mungkin saya ingin bertanya sedikit, apakah untuk template project-nya Bapak Ibu sudah clear, ya, urutan dari template yang diberikan oleh Prodemi untuk memulai project-nya, sehingga Bapak Ibu di fase defense membangun critical to quality-nya, kemudian membuat dasar pada saat kita melakukan proses measure, ya, membuat SIPOC-nya, kemudian di situ kita lihat Pareto-nya, kemudian jika ada
data yang ingin kita lihat penyebaran datanya menggunakan histogram misalnya, kemudian masuk di fase analyze ya. Dibuatkan diagram tulang ikannya, memastikan X-nya mana yang kita prioritaskan ya. Kemudian masuk ke dalam NIMOA analisis untuk memastikan di masing-masing elemen itu mana yang menurut Bapak Ibu kritikal, sehingga itu yang dijadikan sebagai area of improvement-nya. Dan setelah proses itu dijalankan, Bapak Ibu membuat plan untuk eksekusi ya proses improvement-nya. Apa yang dilakukan, siapa yang akan melakukan, kapan dilakukannya, monitor dari pelaksananya seperti apa di dalam cadence-nya. Baru kemudian Bapak dan Ibu ukur perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah seperti apa. Sehingga Bapak dan Ibu dari baseline yang kita ukur melalui DPMO dan sigma level yang kita dapatkan, apakah ada perubahan pada saat sudah kita eksekusi. Nah, ujungnya, begitu Bapak dan Ibu sudah mendapatkan perubahan terhadap DPMO-nya menurun, ya, kemudian sigma levelnya mulai meningkat, artinya productivity, efisiensi yang Bapak dan Ibu lakukan dalam proyek itu mendapatkan hasil yang signifikan. Di ujung, di fase kontrol, ya, Bapak dan Ibu silahkan siapkan visual kontrolnya seperti apa untuk memastikan bahwa proyek ini bisa sustain dan dengan mudah diikuti oleh operator, dan pastikan jika ada perubahan standarisasi, kunci dalam bentuk working instruction atau perubahan SOP untuk memastikan proyek yang Bapak dan Ibu lakukan kekal ya, sustain, mengikuti proses yang baru yang sudah Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan proyek ataupun materi, saya persilahkan. Suara Saya saya izin bertanya Pak Hatta. silakan Pak Nelson dengan senang hati. Monggo silakan Bapak. Pak, tadi sih sudah dijelaskan ya tentang Mm-hmm. menjaga standarisasi supaya tetap Oke. tetap sustain ya Pak. Sustainability. Oke. Nah, saya mau dengar sih sharing Bapak. Bagaimana Oke. kita di floor itu Mm-hmm. membuat standar yang sudah kita buat itu untuk produksi itu bisa konsisten terus dilakukan Oke. oleh orang produksi, Pak. Orang produksi ya Pak ya? Oke. Oke, ini pertanyaan bagus dari Pak Nelson nih. Terkadang yang membuat kita dalam tanda kutip nyesek ya, dalam artian kita putus asa segala macam. Bapak dan Ibu sudah menghasilkan dalam proyek sebuah standarisasi. Tetapi apa yang terjadi? Standarisasi yang kita buat itu seolah-olah dalam tanda kutip hanya menjadi polisi ya, yang jika pengawas polisinya nggak ada, maka pelanggaran akan berjalan seperti semula. Behavior-nya akan kembali. Nah, saya ceritakan ya dari hasil proyek yang dilakukan oleh tim di pabrik plastik tadi ya. Pada saat mereka sudah membangun capability-nya, mereka melakukan perubahan mulai dari tim yang ada di dalam pengadukan bahan, kemudian tim yang melakukan produksi pencetakan, sampai dengan tim maintenance yang tadi saya ceritakan, dalam tanda kutip mereka gagal move on di awal ya, karena tidak berusaha mengikuti dan merasa nyaman dengan proses kerja mereka selama ini. Maka salah satu kunci untuk menjaga perubahan tersebut adalah kita membangun papan skor. Jadi kalau Pak Nelson mungkin amati ya di floor, jika kita tidak menunjukkan scoring dari masing-masing bagian di produksi, dalam bentuk apakah itu ada monitoring yang menunjukkan performance indikator ya, yang terjadi setiap harinya, setiap minggunya, dilakukan oleh operator-operator yang memang di situ mengikuti dari standar yang ada. Apa yang terjadi? Orang cenderung untuk merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu nyaman buat mereka. Tapi jika kita munculkan scoring tadi ya, jadi di masing-masing bagian di pabrik plastik tadi yang saya ceritakan, itu mereka membuat satu papan scoring. Di papan scoring itu menunjukkan di setiap minggunya progres harian di masing-masing bagian, bukan hanya masing-masing bagian, tetapi sampai ke masing-masing shift ya, shift pagi, shift siang, shift sore. Di situ akan terlihat jika proses handover-nya nggak benar segala macam, akan terlihat dalam monitoringnya bahwa
ada diskrepensi ya, perbedaan perhitungan jumlah produksinya dari shift 1, shift pagi ke shift siang maupun ke shift malam. Nah, ini yang akhirnya menjadi apa? Menjadi bagian untuk memberikan shock terapi kepada orang-orang yang menjalankan proses. Prinsipnya orang Indonesia, orang di Asia, ya, orang Timur, jika kesalahan atau kekurangan mereka terpampang dengan jelas dan bisa dilihat oleh bagian lain dan menjadi konsumsi untuk melakukan continuous improvement meeting, ya, maka itu membuat mereka merasa nggak nyaman. Perlahan, ya, tim yang ada di pabrik plastik tadi, orang-orang yang di bagian-bagiannya masih merah performanya, mereka dilakukan coaching ya oleh para kepala bagiannya, ya, di coaching untuk dipastikan bahwa ada masalahnya di mana, ada kendalanya apa sehingga tidak bisa mengikuti prosedur yang sudah ada. Nah, hasil coaching itu dibuktikan dengan dilihat di papan scoring, di mana di setiap minggu, seperti tadi yang terlihat di video juga ya, bahwa mereka melakukan cadence mingguan. Setiap hari mereka briefing, tapi di setiap mingguan cadence-nya adalah melihat apa kendala yang terjadi, kenapa tidak bisa mencapai target, apa yang bisa diperbaiki. Nah, proses itulah yang dibangun secara kontinu, ya. Sehingga cepat atau lambat, tim yang ada di dalam pabrik plastik tadi, mereka merasa bahwa jika mereka tertinggal, jika mereka masuk ke dalam coaching klinik secara terus-menerus, artinya apa? Performa mereka terancam. Sehingga itu menjadi satu presiden bahwa di dalam menjalankan activity yang mengikuti standar tersebut, mereka tidak capable. Nah, ini yang menjadi bagian dari tim, ya, baik itu kepala bagian, kemudian division head, itu menjadi bagian untuk dilakukan continuous improvement di dalam mereview apakah cadence mingguan atau bulanan pada saat mereka melakukan operational review. Jadi kuncinya satu, Pak. Jika kita ingin sustain dari perubahan yang sudah kita buat, ya, operasional prosedurnya Bapak sudah siapkan, maka yang perlu dibuat adalah satu monitoring untuk memastikan bahwa setiap bagian itu sudah bisa mencapai target yang sudah dicanangkan. Nah, jika masih terlihat belum, maka di meeting mingguan itu menjadi konsumsi untuk kita analisa apa masalahnya, kendalanya di mana, kita cari solusinya, ya. Kemudian dari situ diimplementasikan, dan jika itu masih berlanjut, maka tugas kita sebagai leader, ya, sebagai kepala bagiannya, sebagai pengawasnya, memastikan ada coaching klinik, ya, mencari tahu di bagian mana yang membuat secara personal itu dia tidak bisa menjalankan sesuai dengan standar yang ada. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan Pak Nison. Kalau ada feedback, monggo Bapak silakan. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Nilson. Baik, silakan dari Bapak Ibu. Apakah masih ada concern, ya, mengenai proses implementasi DMAIC ini, ya? Karena harapan saya satu, proses DMAIC ini adalah proses yang sangat kritikal, ya, pada saat Bapak dan Ibu membangun aktivitas improvement. Jadi nanti Bapak dan Ibu jika fondasi ini sudah terbangun, ya, melakukan improvement di bidang apapun, mau di bidang manufaktur, di bidang jasa, di bidang seperti yang saya sampaikan kemarin, ya, untuk pendidikan dan sebagainya, itu dengan mudah karena apa? Konseptualnya Bapak dan Ibu sudah pegang. Dan sekali Bapak dan Ibu mempelajari metodologi DMAIC ini, sampai kapanpun ilmu ini akan bermanfaat dan menjadi penambah capability. Kenapa? Dalam melakukan problem solving, dalam melakukan interaksi untuk melakukan perbaikan-perbaikan di proses maupun sistem, ya, Bapak Ibu sudah punya standar-standar yang Bapak dan Ibu bisa jalankan. Baik, saya tunggu apakah masih ada pertanyaan. Oke, jika dirasa cukup, ya, nanti saya mengingatkan pada saat proses untuk ujian, ya, nanti dari tim Prodemi akan menyampaikan, ya, akan di-share juga di grup, ya. Project yang Bapak dan Ibu buat akan dikirimkan dan saya akan review, ya, mana yang memang perlu kita improve segala macam, saya akan berikan feedback di dalam email, ya, sehingga memastikan bahwa kalau ada hal-hal yang perlu disempurnakan, Bapak dan Ibu akan bisa memperbaiki proses tersebut. Mudah-mudahan
secara proses Bapak dan Ibu sudah bisa membangun capability-nya di dalam memperbaiki suatu proses. Kata kuncinya adalah di make ya, melalui Lean Six Sigma Yellow Belt itu adalah suatu perbaikan proses. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendapatkan satu aktivitas yang ada dan bisa kita gambarkan prosesnya dan bisa kita ukur di masing-masing proses itu, maka Bapak dan Ibu saya pastikan akan bisa melakukan perbaikan ya menggunakan metodologi. Tapi di proses sendiri tidak bisa kita gambarkan, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan improvement karena kita tidak bisa melihat ukuran-ukuran sebelum kita lakukan di dalam proses tersebut dibandingkan dengan perbaikan yang kita lakukan. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan materi 3 hari ini bisa membangun capability Bapak dan Ibu, dan ini bisa bermanfaat bukan hanya di dalam dunia kerja ya, tapi saya juga mempraktekkan di dalam aktivitas lingkungan ya, pada saat di kepengurusan lingkungan dan sebagainya, itu bisa membantu kita dalam memperbaiki proses. Oke, saya kembalikan ke Mas Evan ya, untuk proses selanjutnya, silakan. Halo Pak, boleh tanya dulu nggak? Boleh, silakan Ibu Melian. Monggo, silakan. Bapak, aku mau izin tanya dong, untuk mini project yang waktunya singkat ini, Ya. gimana ya caranya untuk menunjukkan bahwa improvementnya itu emang benar-benar udah sustain gitu. Oke. Tapi kan periode buat observasinya tuh sangat terbatas gitu. Ya. Oke, pertanyaan bagus dari Bu Terima Melian. kasih. Ya, sama-sama. Jadi untuk Bu Melian maupun Bapak dan Ibu yang lain, jika nanti proyek yang Bapak dan Ibu lakukan itu adalah proyek yang memang sekarang dijalankan, saran saya pada saat pembuatan di dalam proyeknya, nanti Bapak Ibu sebutkan saja. Di situ proses improvementnya apa yang akan dilakukan dan membutuhkan waktu berapa lama akan dilakukan monitoring. Ya, sehingga hasil akhirnya pun mungkin belum perlu untuk dihitung ya, tapi kita tahu arah dari Bapak dan Ibu untuk monitoring dalam proses akhirnya di fase kontrol apa yang Bapak dan Ibu lakukan. Sehingga nanti kalau datanya sudah terkumpul dalam waktu 3-6 bulan, Bapak Ibu sudah akan bisa menghitung sendiri berapa perubahannya. Ya. Tapi untuk prasyarat kelulusan ini, Bapak dan Ibu silakan tuliskan saja bahwa proses yang akan Bapak Ibu lakukan apa. Sehingga nanti saya bisa review apakah pada prosesnya Bapak dan Ibu sudah melakukan, memahami bagaimana melakukan sustainability dari proses kontrol tersebut. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu untuk pertanyaannya. Ini ada lagi dari Ibu Felisa, silakan Ibu udah angkat tangan, monggo silakan open mic. Selamat malam Pak. Ibu silakan lanjut. Nah, jadi untuk rencananya proyek yang akan saya ambil itu terkait dengan DIRTI. Namun karena saya bekerja di bidang manufaktur, di DIRTI ini lumayan mendominasi dibandingkan detek lainnya. Dan posisi DIRTI-nya itu dia tidak hanya dalam satu posisi yang sama. Kadang ada di kali sepatunya, kadang ada di color leaning, pokoknya beda-beda. Nah, untuk menentukan proyeknya, baiknya apakah saya harus menentukan di mana sih saya harus mengambil DIRTI-nya fokus ke area itu, atau hanya untuk milahan DIRTI-nya saja. Oke, makasih Bu Felisa. Jadi poinnya satu, pada saat kita akan memilih, ya, memutuskan area mana yang mau kita ambil, tentunya saya pernah sampaikan di kemarin ya, di hari sebelumnya, kita tidak bisa mengentertain bahwa semua data kita ambil untuk kita kerjakan. Nah, tugas kita adalah membuat Paretonya. Jadi Ibu silakan kumpulkan DIRTI-nya itu ada di mana saja, kemudian buat trend analisisnya. Dalam waktu katakanlah 3-6 bulan terakhir ini, di area mana yang paling banyak terjadi masalah itu. Nah, Ibu bisa mulai dari proses itu yang dibenerin. Ya. Jadi, buat Paretonya, ambil sebagai acuan untuk kita proses. Karena apa? Jika proses paling besar kesalahan atau rejection-nya tadi terjadi, itu kita perbaiki, maka Ibu akan mendapatkan 80% masalah kita bisa terkurangi. Nah, selanjutnya tinggal kita replikasi ya. Kita replikasi di area-area yang lain. Sehingga prosesnya sudah kita bangun, caranya sudah kita buat, sistemnya sudah kita bangun ya. Kemudian dari sisi analisa
apa penyebab masalahnya sudah kita ketahui, tinggal kita sesuaikan di area-area tersebut, replikasi dengan cara yang sama. Sehingga memudahkan ibu di dalam melanjutkan. Dan timnya pun bisa kita dengan tim yang kecil ya, di kelompok-kelompok kecil mereka melakukan secara bersamaan. Tapi kuncinya kita harus memastikan bahwa problem yang paling besar, areanya paling banyak terdampak, itu yang harus kita selesaikan dalam proyeknya, baru nanti kita replikasi supaya meyakinkan bahwa ini loh masalah yang paling besar kita hadapi bisa kita selesaikan, tinggal replikasi ke bagian-bagian lain. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Felisa untuk pertanyaan Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Baik, silakan. Apakah masih ada concern dari Bapak Ibu yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan ke tim Prodemi, Mas Evan ya. Silakan kalau ada hal yang mau disampaikan, saya persilakan. Oke, baik Pak Hatta. Saya izin memastikan untuk pertanyaan dari Pak Oka Ruswandi, apakah sudah terjawab? Pak Oka, di chat ya? Iya, betul Pak. Oke, saya lihat dulu di chat. Oke, saya lihat. Nah, oke. Oke, Pak Oka, baru masuk. Oke, saya jawab dulu. Jika mini project PT-nya acuannya terhadap KPI, dalam hal tersebut divisi saya selalu mencapai KPI-nya. Bagaimana saya bisa untuk mendefine mini project-nya? Dan kalau jika sudah mendapatkan untuk mini project, apakah satu judul untuk dibuat di mic-nya? Oke, pertanyaan bagus dari Pak Oka. Bapak, jika memang di dalam perusahaan Bapak secara departemen atau divisinya KPI-nya selalu tercapai, Bapak bisa cek apakah ada raise the bar. Artinya gini, jika misalnya target KPI-nya adalah 80%, kemudian di situ Bapak lakukan trend analisis ya, dalam 1 tahun atau 6 bulan terakhir ini ternyata trendingnya bisa melebihi antara 81 sampai 85. Maka yang Bapak bisa lakukan, ada potensi yang bisa kita buat lebih efisien lagi. Karena apa? KPI-nya masih ada di bawah dari pencapaian target. Artinya raise the bar. Nah, di situ Bapak bisa ambil. Gunakan untuk satu materi ya yang kira-kira Bapak temukan di dalam analisa trend analisis tadi, Bapak paretokan di bagian mana yang masih punya space untuk kita perbaiki. Nah, itu yang bisa Bapak gunakan untuk project improvement. Namun, jika memang Bapak merasa bahwa KPI tersebut sudah safe dalam artian, ya udah, itu sudah cukup ya. Maka yang Bapak bisa lakukan adalah meninjau proses. Di dalam proses tersebut, mana yang menurut Bapak masih memberikan atau masih ada non-value added yang bisa kita eliminate. Nah, kita berangkat dari situ, Pak. Makanya di hari kedua kemarin saya sampaikan ada 2 cara kita untuk mendapatkan project. Yang pertama dari sisi KPI, kalau memang KPI-nya sudah bagus semua, maka yang bisa kita lakukan adalah yang kedua, melihat di internal departemen prosesnya, ada nggak proses yang bisa kita improve. Kenapa? Bisa jadi secara KPI kita bagus, ya, ternyata di dalam proses masih banyak non-value added yang terjadi. Nah, ini memungkinkan karena apa? Adanya standar kita yang perlu kita raise the bar. Ya, bisa jadi suatu saat harga kita terlalu mahal akibat dari proses yang kita lakukan, ya, karena standar KPI kita masih menggunakan standar yang jauh dari voice of customer, dari kebutuhan pelanggan kita. Nah, ini yang berbahaya karena apa? Seperti gunung es, terlihat bahwa performa kita masuk, tetapi di kacamata pelanggan itu suatu cost yang mereka tidak mau absorb. Karena apa? Mereka merasa bahwa itu adalah pemborosan yang mereka dapatkan dari harga yang diberikan dibandingkan dengan kualitas yang mereka terima. Nah, cepat atau lambat pelanggan itu akan lari dari produk kita, dia akan pindah ke produk lain. Jadi saran saya Pak, nanti silahkan ya, jika memang Bapak dari sisi KPI tidak ada masalah, Bapak lihat dari proses saja Pak. Di proses tersebut, mana yang menurut Bapak masih bisa diefisienkan, non-value added-nya masih bisa kita goyang, sehingga bisa lebih efektif, bisa lebih produktif di dalam prosesnya. Jadi, dia akan menambah dari sisi apa? Benefit, yaitu efektivitas, productivity, efisiensi. Meskipun secara KPI-nya tidak merubah secara signifikan, tetapi biaya productivity, biaya efisiensi itu akan berdampak terhadap penurunan biaya kita.
Mudah-mudahan terjawab ya Pak Oka untuk pertanyaan bawah. Kalau ada feedback, monggo silakan Pak. Mau open mic, silakan. Oke, sama-sama Pak Oka. Baik Bapak Ibu, kalau masih ada lagi, silakan. Kalau tidak, saya kembalikan ke Mas Evan, ya, silakan untuk proses selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hatta. Saya ingin menginformasikan mengenai ujian, Bapak Ibu. Untuk ujian nanti akan dibagikan link Google Form pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2026 pada jam 20.00 WIB. Itu saja sih Pak Hatta. Selanjutnya saya izin untuk sesi dokumentasi. Izin Ibu Felisa bisa open mic. Ya, silakan Ibu. Untuk pengumpulan ujiannya itu ada batas waktunya nggak ya Pak? Untuk pengumpulan ujiannya sudah saya share di grup Bu tanggal 4 Juli jam 8 malam. Sorry, saya ralat. Untuk ujiannya tanggal 5 jam 20.00 WIB. Tanggal 5 Juli untuk ujiannya. Untuk pengumpulan batas mini projectnya tanggal 4 Juli di jam 20 WIB. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk sesi dokumentasi. Boleh dibuka kameranya. Oke, baik. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Pak Hatta ada yang masih ingin dibicarakan? Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran di 3 hari ini ya. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari peningkatan capability yang Bapak Ibu miliki dalam melakukan proses continuous improvement, dan sekali Bapak dan Ibu mempelajari DMAIC, maka ilmu ini akan melekat ya. Dimanapun Bapak dan Ibu implementasikan, itu akan menjadi bagian dari capability yang bisa membangun dan meningkatkan kemampuan kita di dalam melakukan problem solving. Selamat malam, selamat istirahat, dan sukses selalu buat Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hatta. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bapak.